Halo, selamat datang di Kongko United via United, We're All United. Di video kali ini gue bakal ngomongin tentang press conference-nya Erik ten Hag ya di pertandingan Manchester United melawan Real Sociedad. Ya, sebelum itu ngomongin dulu soal Chelsea yang baru saja memecat, Thomas Tuchel. Um, gue nggak mau ngomong banyak soal ini, soal pemecatan ini, walaupun emang mengagetkan, tapi gimana pun juga ini adalah culture-nya Chelsea seperti itu. Ya, lu nggak perform, lu di-cut. Ya, jadi yang mau gue ngomongin adalah ya rumor Ole bakal gantiin si Tukul, menurut gue sih nggak banget ya, karena kalau ya beda banget lah oleh sama tipe-tipe pelatih yang bakal dicari sama Chelsea ya. Oleh oleh em, oleh kayak gue bilang sih oleh nggak bisa deliver gitu aja sih ya. Chelsea kan cukup ini ya, lu setahun atau berapa lama nggak dapat hasil ya udah look out gitu kan. Jadi menurut gue sih oleh sana di offer pun belum tentu mau juga kali ya. Cuman ya untuk harap kalau kalian berharap oh ya ada Ole in ke Chelsea terus kan apa namanya Maguire dibeli ya menurut gue sih itu masih masih impian belaka lah ya. Yang pasti setahu gue si siapa Graham Potter yang dari Brighton itu bakal bakal apa di ini bakal udah ini ya masuk dalam shortlist. Pochettino kelihatannya juga masuk dalam shortlist ya dan ada empat lah totalnya ya cuman gue nggak tahu siapa aja ya. Yang pasti Ole menurut gue sih nggak salah satunya ya dan paling itu yang gue bisa ngomong soal Chelsea. Jangan tanya gue kenapanya ya kenapa maksudnya tiba-tiba dipecat segala macam apa karena kalah sama Zagreb doang atau nol jadi dipecat. Gue nggak bisa jawab itu jujur aja ya tapi ya culture-nya Chelsea ya seperti itu ya. Em, Sebelum gue mulai pressconnya Erik ten Hag ngomong itu soal Dalot karena Dalot ini nemenin Erik ten Hag di presscon ya. Jadi ditanyain soal Anthony ya bisa apa namanya bisa integrate ke tim itu cepet kenapa gitu nggak segala macam dia si Dalot bilang ya karena lebih banyak orang bisa ngomong Portugis ya kita tahu orang Brasil ngomong Portugis ya kita ada Casemiro, Fred, Bruno ya kan bahkan Dalot pun bisa ngomong Portugis karena dia orang Portugal ya. Dan apa namanya dan faktanya adalah kalau nggak salah Dalot ini sebagai penghubung semua gitu ya kan Lisandro Martinez ngomong Spanyol dan Dalot katanya bisa ngomong Spanyol ya bisa ngomong Spanyol dan dia ngomong Inggris ke teammate Inggris jadi dia lumayan multi language nih ini orang jadi bisa ngomong ke semuanya lah intinya ya. Itu doang yang mau ngomongin soal Dalot ya dan juga Anthony penting dan sekarang kita bakal baca satu-satu persatu nih ya kata-katanya Erik ten Hag di pertanyaan dan kata-kata Erik ten Hag di press con-nya. Oke, pertanyaan pertama, tim news ya. Atau Anthony Martial masih out. Dibilang iya, Anthony Martial masih out. He is progressing ya, berarti udah nambah sembuh lah, nambah fit, tapi belum ready to get back ya. Oh, jadi dia belum 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 apa belum siap untuk balik ke tim training ataupun main di sebuah di match kompetitif. Ditanya juga soal komen Eric Bailly yang mengenai mengenai ya, English player ya pemain-pemain Inggris yang lebih sering dipilih ya. Dia bilang karena itu apa analisa lu apa Erik ten Hag tentang musim lalu ya kalau emang itu case-nya seperti itu dia bilang dia nggak mau komen ya karena itu apa itu musim lalu ya kan dia nggak ya dia masih di Ajax dia nggak tahu situasi seperti apa dan kenapa orang Inggris tetap dipilih suka dipilih lah diprioritaskan ya. Em, Terus dibilang ditanya lagi tapi apakah apa namanya nationality itu pernah ini nggak dari jadi apa namanya jadi favorit nggak gitu untuk Erik ten Hag ya untuk memilih lah gitu siapa yang bakal main berdasarkan negaranya gitu kan ya dibilang bukan untuk Erik ten Hag ya jadi bagi Erik ten Hag bodo amat lu dari Indonesia kayak dari mana kalau lu bagus dia main gitu di timnya Erik ten Hag jadi menurut dia seperti itu menurut itu yang adil lah ya. Boleh bangga ya punya punya pemain Inggris di dalam sebuah klub Inggris tapi faktanya adalah kita juga harus realistis ya kan. Mereka juga harus realistis gitu ya. Kalau pemain Inggrisnya jelek ngapain dipaksain? Ya kan. Mau kalah gitu kan benar nggak? Ya kan. Toh kita juga banyak lumayan banyak gitu kan pemain Inggris yang cukup bagus di klub kita sekarang ini kan. Ya kita ada Rashford, ada Sancho, benar nggak? Sebelumnya ada Greenwood, ya kan. Jadi cukup banyak sih sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir kalau gue bilang sih soal soal masalah. Oh harus mainin pemain Inggris berapa persen segala macam. Menurut gue sih nggak perlu khawatir. Kita ada banyak gitu. Ya, eh, tanya juga, Erik, apakah turnamen ini ya sebuah turnamen yang
bakal dipakai oleh Erik ten Hag untuk merotasi pemain ya, karena juga banyak karena schedule yang sangat padat dibilangnya schedule yang padat. Dibilang kita harus menang setiap game ya. We have to win every game ya, dan kita mau memenangkan semua turnamen ya. Jadi nah ini gue suka nih ngomong kayak begini ya. Menangin semua turnamen ya. Intinya apa? Kita namanya Manchester United, Manchester United harus selalu ekspektasi tinggi ya, tapi tetap realistis juga ya. Mau bukan berarti harus sebenarnya, karena kita masih dalam proses. Jadi kita harus dibilang mau menangin semua pertandingan, ya kan? We want, kita mau memenangkan semua pertandingan, dan juga, jadi kita harus ya nanggap semuanya serius gitu, semua semua pertandingan serius ya. Dibilang ngomong lagi kita nggak cuma punya sebuah tim, kita punya sebuah squad ya. Eh, tapi kita harus menangin semua pertandingan, dan ini adalah mentalitas yang Manchester United perlukan, dibilang gitu ya. Jadi eh, dia nggak ngomong secara ini sih, dia nggak jawab pertanyaannya berarti ya apakah bakal merotasi atau enggak. Yang pasti ya ya fokus dia adalah untuk menangin, bukan masalah rotasi atau enggak kayaknya sih. Kalau yang gue dapat dari omongan dia seperti itu ya, karena dia nggak ada ngomong tuh ya kan. Oh ya gue bakal rotasi enggak. Yang pasti dia pengen menang. Intinya adalah menang, menang dan menang ya, dan itu mentalitas yang Manchester United perlukan. Jadi menang itu lebih penting daripada merotasi kalau gue dapat dari kata-katanya dia ya. Tapi bukan berarti dia nggak bakal merotasi besok ya. Jadi tenang aja dulu. Menurut gue sih beberapa pemain pasti dirotasi. Kalau lu punya sebuah squad ya, katanya you have a squad ya. Pada saat lu lihat apa namanya substitusi ya pemain cadangan lu ya kan, dan pemain cadangan itu pengen banget itu untuk main dari awal ya. Tapi lu harus tetap coba dong, benar nggak, untuk bikin mereka happy ya. Berarti ini pertanyaan ya sedikit sedikit menyindir lah ya sama pernyataan Erik ten Hag sebelumnya gitu kan. Dia bilang dia pengen menang, yang penting kita harus menang. Bukan masalah rotasi atau enggak ya, tapi dibilang ya gitu, bagaimana dengan pemain cadangan lu kalau yang gatel pengen main. Dia bilang gini, ya mungkin gue nggak bisa bikin mereka semua happy di setiap game, ya kan? Tapi semua orang dapat, semua player dapat, nih yang penting game time mereka kalau mereka perform well, kalau mereka main bagus, ya it's quite clear. Jadi dia nggak peduli gitu ya. Dia kalau lu main bagus lu main lagi, kalau lu nggak main bagus lu cadangan. Ini gue setuju banget sama mentalitas seperti ini. Ya sorry aja jangan sampai kayak manajer-manajer sebelumnya gitu kan ya. Lu nggak main apa, pokoknya pasti itu terus yang dimainin ya. Terus AWB terus dimainin, Maguire terus dimainin. Ya bodo amat yang lainnya. Ini yang gue setuju ya. Jadi gue setuju banget sama kata-kata Erik Ten Hag. Ya, dan dia bilang juga kita perlu setiap orang ya, karena kita banyak game yang untuk di cover ya, banyak game yang untuk mainkan. Eh, apa nih, there's a lot coming ya, banyak banget game-game yang di depan kita gitu kan ya, dan juga national team, World Cup segala macem ya kan, dan cup yang ada di England ya, kayak Piala Kerbau dan apa namanya FA ya, dan Europa League, makanya dan juga Premier League. Jadi banyaklah kita banyak banget pertandingan-pertandingan di kompetisi yang berbeda, dia bilang gitu kan. Jadi kita perlu semuanya ya. Masalah happy nggak happy every game ya itu urusan belakangan, dia bilang. Ya. Yang penting kalau lu perform bagus, lu main under Ten Hag. Ya, itu penting sekali. Eh, Tanya juga, Premier League bisa menjadi sebuah liga yang sangat susah untuk main ya, dimainkan. Eh, oh, ini tanya soal Thomas Tuchel ya nih. Can I ask you for your reaction to Thomas Tuchel sacking? Ya ditanya reaksinya si Ten Hag apa untuk pemecatan Thomas Tuchel ya. Oh, jelas gue merasa sorry gitu ya, merasa maaf lah gitu ya. Tapi nggak ada yang bisa gue omongin soal ini gitu ya. Itu Chelsea bukan Manchester United ya. Jadi dia nggak mau komen banyak lah soal pemecatan Thomas Tuchel ya. Apakah lu kaget tanya atas pemecatan ini? Dibilang iya masih early di season, dibilang iya gue kaget ya. Jadi masih awal banget gitu udah dipecat. Ya masa gue bilang sih kalau gue semakin lama gue pikir ini pemecatan Tuchel ini bukan karena performa, bukan karena apapun juga ya, atau dia udah lost dressing. Menurut gue sih emang mungkin ribut kali ya sama si Todd Bowley atau apa kali ya. Eh Oke, Erik, ditanya lagi, lu memilih Scott McTominay ya weekend kemarin ya, pada saat Arsenal. Apakah itu menunjukkan ya, nggak masalah lu tuh berapa harganya atau berapa besar lu nama lu sebagai pemain, kalau lu pemain bagus, lu bakal main terus di dalam tim. Ya, dibilang jawabannya Erik adalah ya, gue bisa melihatnya seperti itu ya. Pada saat sebuah tim apa namanya acting well ya, perform secara bagus, maka pemain juga acting well.
ya. Jadi timnya perform secara bagus, pemain juga bakal perform secara bagus. Dia bilang juga kita punya lebih dari 11 orang pemain 11 gitu. Jadi intinya gini, kan 11 orang kan biasanya tim inti ada 11, tapi dia dia punya tim ini tuh lebih dari 11 di matanya Ten Hag. Ya, jadi nggak cuma tim inti 11 terus sisanya cadangan, nggak. Justru di matanya Ten Hag dia punya 11 tim, lebih dari 11 tim inti ya yang layak main di starting 11. Eh eh, dia bilang ini, I think we have more than, ntar ya gue baca dulu nih, rada bingung nih Inggrisnya nih. I think we have more than 11 starting 11 and then you stay in, that's clear. Oh ya, jadi gitu. Ya, jadi kita punya 11 dari punya lebih dari 11 pemain inti ya. Apa, kalau lu main bagus ya lu stay di dalam starting 11 yang dibilang gitu ya. Dibilang juga Manchester United lagi masih apa berkembang ya kan, masih menjadi lebih baik. Tapi di lain pihak ya pemain yang nggak ada di dalam tim sekarang ini ya, bukan di dalam starting 11 ini, eh, kita tahu ya mereka bisa kapanpun juga untuk ya do the job gitu ya, untuk bisa perform dengan baik dibilang gitu ya. Mungkin juga mereka bisa melakukan lebih baik dari pemain-pemain yang lagi ada di dalam starting 11 ya, tapi lu nggak pernah tahu ya. Dia bilang kita perlu lebih dari 11 orang untuk menjadi timnya squad yang sukses ya, dan sekarang ini dia merasa pemain cadangan Manchester United itu bagus dia bilang ya, dan juga pada saat mereka bermain itu mereka sangat berkontribusi dengan sukses yang dipunya oleh Manchester United sekarang ini ya dalam 4 game terakhir lah kita menang terus ya, dan juga itu adalah sebuah ekspektasi yang Erik ten Hag tahu bahwa pemain-pemain yang di cadangan sekarang itu bakal dapat waktu game time-nya mereka lah ya sebagai starting 11 player. Jadi mereka semua dapat kesempatan intinya ya, semua dapat kesempatan. Kita punya lebih dari 11 orang pemain inti ya kan. Dan kalau lu main bagus lu bakal stay, tapi yang menjadi cadangan pun tetap bakal dapat kesempatan untuk menjadi pemain 11 gitu loh ya, starting 11 ya. Sangat menarik omongannya ya. Nah, selanjutnya ngomongin soal Marcus Rashford ya. Marcus Rashford kelihatan di apa reborn gitu ya, apa namanya lahir kembali ya, lahir kembali. Perubahan apa yang terjadi di Marcus Rashford dan juga apa yang lu udah ngomongin ke Marcus Rashford. Dibilang, oh tetap aja sekali lagi susah untuk ngomongin soal masa lalu ya, mungkin kenapa Rashford jelek musim lalu gitu. Tapi yang dilihat sekarang ini adalah dia melihat Marcus Rashford yang senang ya, happy Marcus Rashford ya, dia bilang dia melihat fase-fase di gamenya Marcus Rashford yang bisa dikembangkan lagi, dan kita udah bekerja keras ya 2,5 bulan dengan Marcus Rashford di dalam aspek-aspek yang berbeda ya. Asus Rashford menyukai itu ya, menyukai trainingnya, dan dia pengen memperlihatkan hasil dari training tersebut di lapangan ya, itu yang dibilang, dan itu apa yang kalian lihat atas performa Marcus Rashford sekarang ini dibilang ya. Jadi di awal mulanya itu dimulai dari happiness, kesenangan dia bilang ya. Rashford datang setiap hari ke Carrington ya, dia sangat menikmati training, Rashford senyum, positive vibe, wah positive vibe nih ya, positif. Marcus Rashford positive vibe ya, tulisannya positive vibe loh itu positive vibe ya kan, punya vibe yang positif gitu bang ya, dan kalau lu gabung itu semua ya kan dengan cara bermain yang benar ya, lu benar-benar pengen apa namanya, pengen mentransfer itu semua lah, menunjukkan hasil semua improvementnya itu yang dari segi banyak aspeknya itu di lapangan dia bilang begitu ya, dan apa ya, coba baca lagi, dan and you're happy, dan lu bakal senang gitu ya dengan kontribusi lu kepada tim dan juga performa dia bilang gitu ya, to the result and the development ya. Jadi itu omongannya soal Marcus Rashford. Jadi dia merasa gitu ya, merasa semua semuanya ini berkat karena Marcus Rashford merasa senang gitu ya, dan juga ya semua training yang udah disiapkan prepare sama 2,5 bulan itu Rashford pengen benar-benar menunjukkan itu di lapangan ya. Tanya soal Cristiano Ronaldo, ya apakah Ronaldo ready to start ya? Dibilang jawab, oh dia udah mulai kok sebagai starting 11 pas lawan Brentford ya. Mungkin karena itu kali ya dia cadangin lagi. Karena Rangnick lagi sih, apa Ten Hag merasa Ronaldo belum ready ya. Jadi dicadangin lagi. Tapi belum jadi apa, belum
Oh ya, jadi tanya apakah Ronaldo ready sekarang untuk start? Dia bilang dia udah pernah start ya. Ronaldo udah pernah start, tapi setelah Brentford nggak pernah start lagi kan? Tanya seperti itu lagi. Dia bilang, oh ya belum semenjak transfer, tapi sekarang ini dia udah ready untuk start. Ya, jadi kemungkinan besar ya dari ini hint terbesar ada Ronaldo will play ya. Ronaldo bakal main ya. Dia bertanya lagi, given his age ya. Jadi berdasarkan umur Ronaldo dan juga apa yang namanya nih ya keinginan Ten Hag lah akan striker ya striker Manchester United ya apakah mungkin ya Ronaldo bakal jadi starter di posisi striker lah ya untuk musim ini dia bilang of course ya dia bilang iya jadi dia nggak ragu sama kemampuan Ronaldo ya walaupun Ronaldo udah tuwir ya. Tanya lagi, ya Marcus Rashford bakal out of kontrak akhir musim ini, ya. Apakah Anda mau, apakah Ten Hag mau apa memperpanjang kontrak Rashford? Dibilang iya, definitely, ya pasti dibilangnya. Apakah ada omongan soal perpanjangan kontrak dengan Marcus Rashford? Ya dibilang Ten Hag bilang, oh dia kan Rashford kan belum belum apa belum out of kontrak ya. Maka dia bilang, oh United pasti udah mulailah melakukan sesuatu ya. Setahu gua untuk ngomongin kontrak Rashford ya dia ada opsi untuk 1 tahun lagi ya. Justru yang benar-benar kan nggak ada kontraknya habis itu kalau nggak salah Dalot deh. Ya De Gea udah mau habis, Ronaldo udah mau habis, Rashford udah mau habis, tapi mereka bertiga ini ada 1 tahun option lagi ya. Cuma nggak ada option itu cuma si Dalot doang nih. Ini Dalot kalau gue bilang sih kalau emang mau pakai dia emang udah harus diomongin dari sekarang. Kalau nggak dia Desember, Januari udah bisa sign kontrak baru dengan tim baru ya. Itu doang sih. Ya itu doang yang bisa gue omongin dari Erik Ten Hag punya press con. Gimana menurut kalian seneng nggak kalau si Ronaldo yang siu kemungkinan bakal main melawan ya Real Sociedad gitu dari awal ya. Dari awal loh bukan dari cadangan ya. Karena dibilang ya ready gitu loh. Cuman feeling gue sih ya walaupun omongannya si Ten Hag kelihatannya dia lebih ingin buat menang, menurut gue sih dia tetap ada rotasi. Mungkin nggak banyak di tim ya, mungkin beberapa yang bakal dirotasi sama dia. Tapi pasti ada rotasi dan Ronaldo feeling gue bakal main ya. Paling itu aja gue bisa ngomongin dari press con-nya Erik Ten Hag ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.